Lu putra gue gini-gini doang gila nih. Apa ya yang gue Karena kita banyak dikomplain juga gitu loh. Lagu gue banyak diputar, gue kok cuma dapat sekian royaltinya gitu loh. Gitu. Jadi kita butuh juga yang namanya kita bilangnya frekuensi gitu loh. Berapa kali lagu itu diputar gitu dalam 1 tahun ya, dalam 300 hari itu gitu loh. Jadi baginya juga jelas gitu. Balik lagi ke masa pandemi ini Mas, kan royalti jadi hal yang wah, semua orang ngeliat ke sana tentang masalah sinkronisasi, tentang masalah rights pengguna performing right dan lain-lain gitu. Dan ya kemarin ramai tentang masalah cover song gitu. Nah, kita bahas tentang cover song deh Mas. Kalau misalkan cover song yang orang nyanyi buat di YouTube deh gitu. Itu gimana sih flow-nya, apakah si pencipta lagu tetap dapat atau emang itu jadi jadi keuntungan tersendiri buat si pemilik channel? Karena pernah ada masalah si Andika Mahesa tuh, Andika Kangen Band. Sempet agak cekcok sama Denny Caknan. Denny Caknan tentang si Andika bikin Kartonnya Nomor Janji versi dia gitu. Upload di YouTube-nya Andika, terus Denny Caknan keberatan atau apa gitu. Ya karena yang cover nggak ganteng, jadi dia keberatan tuh. Denny Caknan keberatan. Cuma yang cover ganteng. Cuannya juga kurang kali cuannya. Nggak keberatan itu harusnya kayak gimana sih? Apa Denny Caknan tetap dapat nilai ekonomis dari channelnya Andika atau? Ya, mungkin balik dulu nih ke undang-undang. Minum dulu Mas. Oh gila. Iya. Mantep banget. Iya, ini buat dihirup. Seger. Buahnya seger banget. Iya, kolang-kaling. Sama ada lecinya nih. Tapi nggak ada air nih. Leci transparan nih. Nggak ada air. Ini minuman masa depan Mas. Lagi Mas, balik Mas. YouTube tentang tadi cover song. Ya, sebelum masuk ke YouTube sebenarnya balik dulu kita ke pasal 8. Pasal 8 pasal 9 ya, gue juga lupa tuh ya. Undang-undang dasar. Ada nih undang-undang dasar. Bukan. Undang-undang hak cipta ada di pasal 9, pasal 9. Itu sebenarnya jelas bahwa di situ dibilang hak-hak pencipta itu apa aja gitu. Dan untuk mendapatkan untuk menggunakan karya dari pencipta itu siapapun harus meminta izin kepada pencipta gitu loh. Ini kita bicara dasarnya dulu gitu ya. Gitu loh. Nah, balik ke YouTube, sebenarnya kalau kita bicara YouTube, penerbit musik dan juga kita LMK dalam hal ini WAMI, kita ini udah ada kerjasama sama YouTube. Gitu kan. Semua LMK ya? Kebetulan baru WAMI, tapi kita emang mewakili juga LMK yang lainnya, gitu kan, karena ada kerjasama dengan LMK lainnya juga. Dan publisher musik juga udah kerjasama sama YouTube. Nah, di mana sebenarnya ada di dalam kesepakatan kita dengan YouTube, apapun yang diupload di dalam YouTube itu sebenarnya sudah memenuhi memenuhi ketentuan bahwa sudah berizin gitu loh. Sudah berizin. Nah, jadi rata udah berizin lah. Iya, jadi kalau tadi Ucup tanya cover gimana nih Mas gitu loh, tadi soal Andika ini sebenarnya sah-sah aja Andika menyanyikan lagu Kartonnya No tadi gitu, di-upload ke YouTube sah-sah aja gitu loh. Terus tapi ada tadi siapa si Denny Caknan bilang gitu, gue nggak mau nih, gue nggak kasih izin gitu. Sah-sah juga karena tadi yang tadi gue bilang pasal 9 menyebutkan bahwa untuk menggunakan karya cipta gitu loh, pengguna harus mendapat izin dari pencipta. Istilahnya punya barang lah gitu loh kan gitu loh, istilahnya kita punya barang, kalau ada mau pakai gitu loh, izin dulu dong gitu loh. Nah, tapi spesifik khusus YouTube sebenarnya nggak perlu lagi gitu loh kan. Apalagi Denny Caknan udah seingat saya udah ada, kalau nggak anggota WAMI juga gitu loh, dan juga ada di publisher gitu loh. Harusnya ya kalau ada yang upload terus dia dimonetize gitu ya, dimonetize, harusnya nggak ada masalah. Nanti kalau ada royalti yang diterima atas kontennya si Andika Mahesa, si Denny Caknan nggak akan terima juga. Akan tetap dapat juga gitu loh. Iya, karena ada si pencipta lagu akan tetap dapat berarti kan? Iya, betul. Apa yang diturunin nih sama Andika ya? Itu balik lagi sih sebenarnya memang. Emang dia Mas. Salah lu. Bukan, nggak paham. Lu sih Cup, telat. Emang nggak ngerti. Kita telat ngomongnya. Dia emang nggak ngerti, Andika emang nggak ngerti. Orangnya ribet, sama Denny Caknan diturunin malah sama dia ya. Payah lu, Dik. Padahal bisa hits lu ya lagunya. Iya, Kartonnya Nomor Janji. Akhirnya sampai ke acara, adalah itu acara
Antv harusnya mereka kolaborasi berdua jadi sensitif nih dua-duanya, nggak mau satu-satunya kayak ngapain coba. Ya jadi spesifik sih YouTube sebenarnya memang apa namanya diperbolehkan lah gitu ya, untuk siapapun upload cover gitu loh. Pencipta lagu harusnya nggak usah takut kalau lagunya di cover ya, toh akan tetap dapat nilai ekonomis dari situ ya. Itu berapa persen mas? Misalkan dari si punya channel akan tetap dapat juga kan dari viewers? Yang punya channel, iya. Sebenarnya nggak gitu, nggak dari viewers ya. Karena kan kalau kita bicara YouTube, dia monetasinya pendapatannya gitu ya, itu dari iklan. Dari iklan. Jadi kita ada kesepakatan lah, berapa persen yang akan kita terima dari iklan tersebut, gitu loh. Nah, ketika kita terima ya kita akan distribusikan, gitu loh. Karena nanti YouTube akan memberikan kita laporan gitu ya, nilai sekian nih konten Andika misalnya tadi, gitu ya. Nilainya gitu loh, ya udah nanti itu akan kita langsung kasih ke penciptanya. Ke penciptanya, berarti yang lu kolek yang pencipta ya, yang punya channel mah bisa direct langsung dapat ya? Iya, punya direct langsung ke YouTube. Gitu, iya, harusnya kayak gitu, jadi udah nggak usah ribet ya. Iya. Nggak usah ribet, lagu di cover orang kenapa takut ya? Takut lebih baik kayaknya dari yang covernya lebih baik daripada si penyanyi aslinya. Mungkin yang ditakutin mungkin ya, ini nggak tahu karena ada beberapa apa namanya case gitu ya. Ketika dia cover masukin ke YouTube, nah terus ada covernya itu direkam untuk ditaruh di Spotify, di audio streaming lah kita bilang dimanapun. Nah itu salah, itu nggak boleh. Tapi kalau dari Spotify kayak gitu nggak dapat sih penciptanya. Sebenarnya tetap dapat gitu loh, tapi menyalahi lah. Iya. Menyalahi karena nggak bisa, itu kan istilahnya udah memproduksi ya, kayak lo mau bikin lagunya Silon Seven gitu loh, kan lo harus ngomong dulu sama Eros, gue mau bikin lagu lo nih gitu, mau rekam lagu lo nih gitu loh kan, versi gue nih gitu, versi culikan nih. Ya, versi culik, versi lucu, pokoknya versi fals, versi tidak bagus. Dulu kan terus gue masukin ke Spotify lah, ke mana lah pokoknya. Berarti kalaupun nggak izin juga mereka tetap bisa langsung naikin aja sebenarnya di audio stream ya, di DSP lah. Benar, tapi bisa jadi akan apa namanya ada tuntutan lah ya, ataupun kita bisa dituntut dan juga kita bisa minta untuk si yang pemilik yang punya platform misalnya si Spotify atau sekarang tadi turunin gitu. DSP itu digital streaming platform ya, barangkali kalian yang bodoh ini tidak tahu ya. Digital streaming platform gitu. Oke, berarti kayak gitu ya kalau misalkan digital streaming platform bukan ya anggap aja itu mas. DSP Digital Service Provider. Oh iya, Digital Service Provider. Ternyata saya lebih bodoh. Udah pinter. Ngocok ini lagi, ngacok lagi. Digital streaming platform sama aja bodoh ya. Digital service provider, digital streaming platform sama lah. Ahmad Dhani tuh sekarang fokusnya ngobrol dikit DSP. DSP tuh Dewi S. Persik. Oh iya betul. Iya, pokoknya seperti itu ya tentang masalah royalti. Nah, tentang YouTube, tentang virtual konser nih mas. Wah banyak tuh IO atau promotor yang tiba-tiba teriak, nggak bisa nih bayar VOD. Iya, karena untuk bayar publishing apa publisher sih kalau kayak gitu. Publishing ya, bayar publishing lagunya itu nggak kejar lah, mahal banget segala macam tuh. Harusnya emang harus ada atau enggak. Misalkan kita bahas dari konser yang tidak ada video on demand deh, konser sekali tayang. Apakah si promotor tetap harus bayar sinkronisasi ke publishing atau ke WAMI atau gimana? Logikanya sebenarnya nggak perlu ya kalau untuk yang sekali tayang gitu loh. Karena kan sebenarnya ini hanya memindahkan mediumnya dari yang off air tadi gitu loh, yang hanya ditonton oleh sekian orang gitu ke medium yang lain yang memang bisa ditontonnya bisa sama atau bisa juga lebih atau bisa kurang gitu loh ya. Tapi sebenarnya mediumnya aja berbeda dan sifatnya hanya sekali aja gitu loh dan tidak ada perekaman gitu ya. Nah itu cukup hanya performing rights aja yang diurus gitu loh. Tapi ketika memang konser tadi gitu ya, virtual konser tadi itu direkam terus ditayangkan dan disimpan untuk bisa orang mengakses kembali. On demand itu. On demand istilahnya, itu memang perlu ada izin lain selain izin performing right tadi, gitu. Ada izin lain ke musik publisher yang namanya sinkronisasi. Oh, sinkronisasi gitu. Kalau video itu mengendap ya? Iya. Jangan mengendap kan nanti bisa meluap abis ya. Kalau
video itu tetap disimpan di channel itu ya? Di channel tersebut gitu loh kan. Oke. Gitu loh, kan. Berarti kalau sekali tuh sama aja kayak off-air tadi, 2% dari harga produksi atau harga tiket itu tadi. Betul. Oh, berarti nggak harus lewat publishing. Walaupun misalkan konsepnya tribute gitu, tapi cuma sekali tayang. Nggak harus ke publishing untuk bayar performing right selama lagu. dia tidak on demand gitu ya, Yeah. jadi tidak apa namanya bisa diakses lagi, diulang gitu loh kan, akses ulang, biarpun akses ulangnya dalam arti gini, ini tayang sekarang gitu, habis 2 menit kemudian bisa diakses lagi gitu, itu kan on demand juga kan sebenarnya gitu, itu sebenarnya cukup dengan performing rights sih gitu. Oke. Ya, cukup dengan performing nggak usah bayar ke pencipta lagunya atau apa gitu, nggak usah berarti. Iya kan, kalau performing right kan maksudnya kan ya, udah tadi juga pencipta lagu juga kan gitu loh. 2% dari produksi musik produksi lah yang atau berhubungan dengan tiket musik tuh ya. Misalnya aksesnya untuk menonton bisa jualan tiket gitu ya kan, itu kan jualan tiket juga ya. Akses nih, kita bicara aksesnya. Iya. Nah, ya berarti kayak gitu tuh, jadi harusnya promotor nggak usah takut ya untuk soal tayang ya, bayarnya. Dan ada angka ininya nggak sih Mas, misalkan untuk sinkronisasi tuh, angkanya tuh emang terserah publishing memang itu memang tidak ada standarisasi khusus gitu loh, tapi ada beberapa yang sudah menerapkan skema gitu ya, ada nilainya sekian berapa persen, 0, sekian 0,5 sampai 0,9 dikali budget gitu loh, tapi budget sendiri juga harus ada minimal gitu loh. Nggak budgetnya 10 juta gitu loh kan, tapi ada minimal, kalau nggak salah sekitar 50 juta gitu ya. Oke, budget di bawah 50 juta tetap masuk hitungan, tetap minimalnya 50 juta dihitung kali 0, sekian tadi gitu loh kan. Ya, itu tergantung mesti dilihat kan, karena on demand-nya seingat saya ada beberapa ya, maksudnya ada yang 24 jam, ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun. 1 tahun gitu loh kan. Ada yang ya everlasting. Iya. Ada yang udah seumur hidup. 0,5 dari 0,5 dan ini tuh penuh lagi. Bisa nih. Belum buat ngilangin jerawat tuh bisa pakai asapnya. Gitu. Iya. Nah, keluar tapi itunya asapnya. Nah, emang ini asapnya ke bawah dia. Okay. Biar ini lebih green inilah, green. Biar sehat nih ruangannya kan gede banget gitu loh kan, kalau nggak ada air purifier gitu. Air purifier ini juga bisa berfungsi sebagai air fryer juga. Jadi emang ini produk ini bagus, bisa lah didapetin nanti nih. Multitasking ya, kita bilangnya multitasking. Emang nih kita masukin beras jadinya CD gitu. Ini ada CD jagonya dangdut, bisa silakan dipilih Mas Medi mau yang nomor berapa? Ada ruangannya nggak di sini? Kalau dipilih ada ruangannya nggak? Di belakang ini bisa. Udah pakai gelang belum? Balik lagi. Itu buat yang tahu-tahu aja ya tadi ya. Ya mau dihapus juga nggak apa-apa. Ya, nah balik lagi tadi tentang masalah, ya itu tadi on demand. Nah, ada lagi tentang masalah jual beli lagu Mas. Jual beli lagu gitu, misalkan kayak musisi terdahulu udah banyak banget, misalkan kita lihat kayak ya bisa jadi kayak Dian Pramana Putra, Odi Agam tuh yang kayak emang nggak pernah baca kontrak kali dulunya, yang emang udah nilai gede segini tanda tangan selesai nilai gede, nggak ada yang mikirin sustainable untuk wah masa depan ternyata gue masih bisa dapat royalti dari sini gitu. Itu gimana Mas? Misalkan kayak ya lagunya Odi Agam deh gitu yang dibawain itu kan udah jadi hak label kan ya, kalau nggak salah master milik label. Itu pencipta tetap bisa dapat atau emang? Nah, bersyukurnya sekarang di undang-undang yang baru gitu loh, pencipta sangat dilindungi sekali gitu ya, gitu, berbeda dengan undang-undang yang sebelumnya gitu loh. Tapi kalau tadi konsen Ucup berpindah tangan, seingat saya sih, kalau berpindah tangan enggak. Oke. Istilahnya Ucup nyetel lagu gitu loh kan, terus deal sama satu label gitu loh, terus lagunya Ucup menjadi milik label gitu, enggak sih gitu loh. Jadi walaupun di kontraknya ada pasal itu. Saya nggak tahu ya, nggak pernah menemukan sebenarnya, tapi rasanya sih lebih kepada skema lebih kepada royalti sih Cup istilahnya. Jadi begitu Ucup deal dengan label gitu loh kan, lagunya nggak berpindah, cuman Ucup tidak akan menerima lagi royalti gitu ketika ada eksploitasi dari lagu-lagunya Ucup tadi di label tersebut. Oke. Gitu loh. Tapi Ucup tetap punya hak bahwa ini lagunya saya gitu loh kan, nggak berpindah tangan ke si label tersebut gitu loh. Istilahnya hak lagunya Ucup masih ada melekat di Ucup gitu loh. Tapi tetap dapat nilai ekonomis. Nah, balik lagi kan tergantung kontrak gitu loh kan gitu loh. Nah, bisa jadi itu cuman hanya lagu yang hanya untuk masternya
A gitu loh. Misalnya Ucup bikin lagu buat Yofi, ya itu lagu, misalnya lagunya Cinta gitu loh. Itu hanya untuk master lagu Cinta aja. Tapi untuk master lagu yang lain misalnya Ucup dinyanyiin lagi sama siapa ya? Krisya gitu, sama Marion Jola. Iya, gitu. Marion Jola gitu, Mawar De Jong gitu loh. Nah, boleh Ucup dia lagi sama Mawar De Jong atau Marion Jola gitu loh. Nah, kalau kita konteksnya kayak Odi Agam deh dulu, mungkin banyak yang lagunya dibeli putus lah gitu. Berarti dia dibeli putus itu maksudnya sebenarnya lebih bukannya berpindah tangan gitu ya. Itu karya cipta tetap karya cipta Odi Agam gitu, hanya royaltinya selesai. Iya, royalti selesai kan gitu. Udah dibayarin di depan gitu, dan apapun yang terjadi dengan royalti jadi milik si pemilik si label itu. Betul. Gitu. Berarti Odi Agam yang kayak lagu gua bagus kok diputar banyak-banyak, tapi ya uang gua udah habis tahun 84 gitu. Gitu. Jadi nggak berpindah tangan lah. Lagu sih nggak, gue cuma meluruskan ekonomisnya aja. Yang berpindah tangan tuh royaltinya selesai gitu loh. Jadi cuma bayar cuma dapat di depan, habis itu udah selesai gitu loh. Berarti kalau kayak gitu ya. Nah, balik lagi tentang masalah musisi Indonesia nih, Mas. Kalau dibilang kan banyak banget nih. Berapa persen sih anggota berapa persen dari musisi Indonesia keseluruhan yang belum terdaftar di WAMI? Wah, kalau persennya masih banyak ya, mungkin lebih dari 50% kali ya. Kalau sekarang kita aja WAMI punya anggota hampir 2.700 pencipta lagu. Karyanya itu baru 150 ribuan lah. Karya baru 150 ribuan gitu loh ya. Nah, terus kita dapat info juga dari teman-teman LMK yang lain ya, KCI dan RAI gitu loh. Kita hitung itu mungkin baru sekitar 200 ribuan lah. Bukan 200 ribuan. 300 ribu lagu lah. Kayaknya nggak segitu deh ya lagu Indonesia. Nggak segitu, maksudnya bukan 300 ribu deh ya gitu. Kayaknya bisa 1 juta atau mungkin 2 juta gitu loh ya. Gitu, aku bilang lebih dari 50% tuh masih yang belum terdaftar gitu. Terutama yang di daerah, Cup. Iya, di luar gitu. Jakarta Itu konsennya gue tuh sekarang pengennya tuh yang di daerah-daerah gitu, supaya mereka juga bisa menikmati gitu kan. Bisa jadiin gue sebagai duta WAMI bahkan. Boleh, Cup. Wah, gila. Tampang udah ada ya. Karena gue kenal sama yang bikin festival juga itu. Oh iya benar, si Kiki tadi itu ya. Iya, di situ gitu. Iya, jadi bisa langsung karena kan gini, misalkan kayak ya negara mungkin melihat hasil yang dihasilkan dari musik dan ini kan masih minoritas banget, padahal kalau misalkan semuanya berjalan lancar sebenarnya angkanya besar kan. Iya. Bisa ini ya, berarti besar. Secara nggak langsung WAMI kewalahan juga maksudnya untuk mengkoordinir ini ya. Kewalahan banget. Iya. Itu harus banyak karena kan banyak banget nilai ekonomis yang bisa tercipta kan dari satu lagu aja. Iya. Gitu. Karena mungkin kalau pernah menyimak waktu itu ada press conference-nya Dirjen KI ya, Kekayaan Intelektual gitu bulan lalu ya atau bulan April lalu ya gitu ya. Dia malah bilang gitu, kita punya target nih harusnya tahun ini bisa dapat 80 miliar sampai 90 miliar gitu ya. Gitu loh. Tapi kita sebenarnya harus bisa mendapatkan nilai 1 triliun gitu. Gitu loh. Atau 500 miliar lah minimal gitu loh kan. Ya mungkin logis ya apa yang dia sampaikan gitu loh. Karena kalau kita berkaca ke negara tetangga kita deh di Malaysia gitu ya, di Malaysia dengan jumlah penduduk yang berapa persen dari jumlah populasi kita gitu ya, atau Pulau Jawa lah ya gitu loh kan. Nah, mereka bisa menarik royalti performing right ya, kita bilang bicara performing right gitu loh. Itu aja setahun bisa hampir 300 miliar rupiah. Iya, makanya itu dia. Itu sebenarnya kita belum sampai di situ gitu loh. Apa kesalahannya, Mas? Kesadaran sih. Kesadaran sama sistem kali ya? Sama sistem, betul. Jadi gue dengan senang hati Mas mengembangkan, ayo membantu WAMI apapun yang terjadi. Gitu. Iya, betul. Dan beruntungnya kita WAMI kita nggak hanya menarik dari konvensional dalam arti tadi ya karaoke segala macam, tapi dari digital pun kita bisa menarik gitu loh ya. Iya, itu kan platform. Iya, semua platform. Itu kan yang juga sebelumnya juga orang
pikir nggak bisa nih digital, susah nih gitu, tapi ternyata bisa. Kayak TikTok gitu bisa juga. Bisa kita udah. Bisa kan kayak ramai kemarin si To The Bone-nya Pamungkas. To The Bone, iya betul. Itu karena Pamungkas belum terdaftar kayak di WAMI ya? Belum. Ya itu berarti bisa dikolek juga ya? Bisa. Dari TikTok yang dihasilkan dari TikTok. Betul. Pamungkas bisa dapat berapa persen nih Mas? Itu tergantung nanti berapa yang diterima dari si TikTok dari iklan gitu ya, atau revenue-nya dia gitu loh, terus kasih ke kita, terus ada daftarnya, ini punyanya si siapa, Pamungkas gitu ya. Ya udah kita kasih ke Pamungkas. Iya, karena mereka kayaknya lagi bikin publishing sendiri, tapi tetap akan harus mendaftar ke WAMI juga kan mereka untuk kolek kan gitu. Betul. Iya kayak gitu tuh. Berarti kalau ngomongin cerita deh Mas, kasus terbesar yang pernah ada tentang masalah hak cipta tuh apa sih Mas? Tentang hak cipta gitu. Wah, ini. Kalau tentang hak cipta mungkin membajakan ya. Membajakan gitu loh. Terus kalau kaitannya kita ke performing rights sebenarnya ya itu tadi kita ada beberapa case di mana pengusaha atau pemilik tempat yang memutarkan memutarkan lagu-lagu itu yang membayar royalti gitu ya. Nah, ya, itu yang memang kita kita tindak lanjutilah ke ranah hukum gitu kan. Karena kadang pengusaha nggak terima nih gue bayar segini, orang gue muterin lagu buat hiburan, buat promosi band, musisinya aja nggak masalah kok gitu, bisa digituin tuh. Wah, kalau misalkan kayak gap misalkan itu lagu gua tuh, itu lagu misalkan kayak ini deh, Slank deh, Slank gitu. Iya, Slank kan dulu mendaftarkan ciptanya kalau nggak salah atas nama Slank semuanya kan. Iya, benar. Nggak bukan Pai, Bongki atau Bim atau siapa itu. Gimana Mas membaginya berarti? Lu baginya ke band ya? Berarti band yang mesti berbagi ya? Mau nggak mau gitu loh. Iya, karena kan kemarin sempat rame Bongki yang kayak itu lagu-lagu gue banyak, gue nggak dapat apa-apa segala macam gitu. Ya tinggal urusan dia sama Slank itu mah ya, bukan di WAMI ya? Bukan. WAMI mah tetap store ya? Kita taunya kan ini datanya ini Slank gitu loh ya, terdiri dari si tadi misalnya Bongki, Pai segala macam. Ya udah kita bagi, karena nggak ada informasi bahwa berapa masing-masing gitu ya persentasenya. Ya udah kita bagi rata. Iya, atau lu bagi ke Slank aja ya, Slank yang ngebagi gitu ya. Gitu juga. Nah, kita perlu juga waktu apa namanya si pencipta lagu mendaftarkan itu gitu ya, kalau dia menciptakan lagunya lebih dari satu orang gitu ya. Lo sama gue misalnya nih Cup gitu nyiptain lagu gitu loh. Gue harus sepakat dulu. Lu berapa persen Cup? Lo notasi ya Cup ya, gue lirik ya bisa misalnya. Kita 50-50 ya, 50-50% ya gitu loh, 50-50 gitu. Nah, oke sepakat yuk. Ya, kalau bisa kita pakai perjanjian gitu, cuma antara gua sama lu nih bikin perjanjian satu putih gitu loh kan gitu. Iya betul. Balik satu lagi Mas, gua mau nanya tentang masalah, kan sekarang banyak tuh selektor playlist apa DJ yang membawakan lagu-lagu orang itu, mereka gimana? Itu jadi misalkan kayak gua deh gitu, gua main nge-DJ gitu, bawain lagu-lagu Melayu segala macam, itu yang mesti membayar adalah kafenya atau gue pribadi sebagai performance? Kafe tetap kafe ya? Kafe si tempatnya itu yang harus berarti gue nggak salah. Kafenya yang bayar. Saya tidak salah. Ya lo kan di-hire sama orang gitu main di kafe atau di mana gitu loh kan. Itu ya? Iya, jadi gue nggak ada kewajiban. Lo bawain lagu apa aja terserah lu. Jadi gue nggak ada kewajiban bayar kan sebenarnya? Nggak ada. Cuman kewajiban lu Cup, tolong waktu lo puter sebagai DJ lo puter lagu-lagu itu kalau bisa ya dicatat lah gitu loh. Atau ya senggangannya lo udah tahu dicatat buat si kafenya. Buat si kafenya, karena si kafenya harus lapor ke kita gitu loh kan, supaya nanti gue waktu terima dari si kafenya gue bisa langsung distribusiin. Oh ini lagunya A B C D. Kalau gue main di festival juga kayak gitu, berarti jadi haknya festival yang harus IO ya, penyelenggara. Iya, si promotor festival IO atau itu yang mesti bayar ya. Oke, berarti gue juga mesti bayar kalau misalkan. Temen gue si Kiki itu. Kiki gitu. Bukan gue gitu. Masa gue tadi coba baca komen nih. Di Indonesia kan banyak banget band atau penyanyi dangdut yang cuma ganti lirik lagu asing jadi lagu dia tuh. Itu kalau ngomongin hak cipta itu gimana Mas? Kalau misalkan kayak gitu ngitungnya. Ya itu. Misalkan kayak ramai kemarin Armada lagunya yang katakan itu asal kau bahagia. Iya, asal kau bahagia tuh kayak lagu Korea Jepang ya. Iya, yang kayak gitu tuh gimana tuh Mas? Kayak lagu sayang deh. Sayang ya Valen itu ya. Sayangnya bukan saya sama Mas Medi ya. Gue juga nggak suka malu soalnya gue nggak pernah sayang sama lu. Ya sebenarnya ya kalau harus urus dulu gitu, kalau dia udah tahu bahwa ini lagu lagu orisinalnya lagunya orang gitu, lagu asing tadi misalnya Jepang ataupun yang lain gitu ya, dia harus izin dulu gitu loh.
melalui publisher di sini gitu ya. Kalau Oke, ada perwakilannya yang menaungi si lagu itu. Yang menaungi lagu tersebut gitu, ada perwakilannya. Kalau dapat izin, emang silakan untuk digubah liriknya, ya udah gubah. Gitu. Tapi kalau nggak dapat izin? Kalau nggak dapat izin ya nggak bisa, udah selesai. Balik lagi kan kita sebenarnya nggak harus hargain juga dong, kita punya undang-undang, mereka juga punya undang-undang. Tapi lagunya udah populer nih, itu berarti nilai ekonomis yang dihasilkan dari lagu itu gimana tuh? Bisa jadi karena nggak ada izin gitu loh, terus ada nilai ekonomi gitu. Satu bisa jadi tuntutan gitu loh kan, dituntut. Kedua, royaltinya nggak akan lari ke siapa yang mengubah itu gitu ya gitu. Jadi langsung lari ke si Jepang, si pemilik aslinya. Yang terjadi sama Sayang Sama Asal Kau Bahagia gimana? Kayaknya udah, kalau yang dua kasus itu sebenarnya udah terselesaikan gitu ya, terselesaikan dalam arti masing-masing pihak akhirnya menerima apa bagiannya masing-masing. Sayangnya gitu ya. Bukan punya Via Valen kan, itu ada si yang penciptanya si orang Bantul, orang Magelang tuh. Iya, betul. Karena dibawain sama si NDXAK juga kan. Betul, betul. Oke, ini ada yang nanya lagi Mas. Untuk kita mengetahui royalti kita apa harus daftar ke WAMI dulu? Iya dong. Iya. Harus daftar dulu. Itu nomor satu. Nah, ada juga yang nanya juga, misalkan emang royalti mereka nih salah satu pencipta lagu ada di WAMI, tapi mereka nggak tahu nih royalti mereka ada di WAMI gitu. Dia menanyakan kenapa WAMI nggak membuat kayak laporan terbuka nih ada royalti ini nih. Betul. Yang masih ada di WAMI silakan dikolek gitu. Kayak misalkan di webnya WAMI atau di koran atau apa gitu. Kita lagi memang mencoba mendevelop gitu ya, bukan mencoba, lagi mendevelop sih sebenarnya, lagi membangun sistem yang transparan karena isu transparan kan bergema banget lah ya, sensitif banget gitu. Apalagi ada uangnya. uangnya besar lagi gitu. Iya, kan. Itu PR. Nah, kita lagi membangun sistem itu dan memang nanti ke depan ketika pencipta sudah masuk ke sistem tersebut daftar gitu ya, itu akan terlihat gitu. Oh, ini akan ada royalti yang akan nanti kita diterima gitu loh ya, dan didistribusi gitu loh. Gitu. Itu ke depannya. Sekarang memang belum. Jadi istilahnya kayak menunggu gitu, ketika kita akan mendistribusikan, kita menerima laporan, baru dia tahu, oh gua akan terima sekian. Iya, itu dia yang paling mungkin biar si pencipta lagu juga tahu gitu, lagu gua ada di sini nih gitu. Bisa mudah-mudahan paling cepat tahun ini, tapi kalau mungkin paling lambat tahun depan. Amin. Nah, berhubungan sama web nih ada si Tuan 13. Mau tanya apakah WAMI tak ada keinginan untuk upgrade server webnya? Karena beberapa kasus teman-teman daftar online tapi webnya down mulu gitu. Iya, memang kita lagi upgrade server. lagi upgrade nih, Upi. Jahat lu nanya di sini. Padahal gue yang bacain ya. Iya, memang kita lagi upgrade server dan memang ternyata banyak banget yang mau daftar, terus kita nggak siap dengan. Berarti keinginan itu udah mulai ada kesadaran ya pencipta lagu untuk wah gue bisa daftar nih gitu. Terutama hip hop tuh banyak yang kayak gitu tuh. Apalagi pas lagi pandemi gini kan semua susah untuk bertatap muka gitu, larinya semua ke digital kan, online. Langsung melek semuanya. Wah, digital gue harusnya bisa gue iniin. Itu bisa diambil, nilai ekonomisnya bisa diambil per bulan atau per hari atau gimana Mas? Sekarang sih sebenarnya per semester lah gitu loh ya. Laporannya kita per semester gitu ya. Jadi 6 bulan sekali di bulan April dan bulan Oktober gitu ya. Insya Allah ke depan kalau dengan sistem yang tadi sudah mulai mumpuni, kita maunya sih sebenarnya bulanan. Iya, itu lebih enak kan, karena udah bisa. Betul. Karena jelas juga begitu kita dapat laporan dari DSP tadi. Iya, DSP. Digital Server Provider. Digital Server Provider tadi. Tadi siapa DSP. Sih yang bilang digital streaming platform? Pak Ayah gila. Blok gitu. Kayak kemarin. Blok. Ya. Nah, itu mudah-mudahan lah itu bisa dapat lah. Berarti semuanya muaranya di WAMI ya, dari YouTube, dari Spotify, Joox, apapun itu, betul, kita gitu. Memang kerjasama hampir lumayan banyak ya, hampir 20. Google pun berarti masuk ke WAMI juga, misalkan ada yang digunain segala macam gitu. Betul. Wah, itu lu dari situ, wah banyak sih uangnya, gimana nih. Gitu tuh ngebagiin. Wah, PR juga Mas ya berarti. PR. Saat payday itu. Tapi bagusnya kalau buat digital gitu ya, coba bagusnya itu laporan, karena mereka detail gitu. Iya, itu enak. Karena teknologi ya gitu loh, lebih enak gitu loh. Itu lu butuh banyak SDM untuk mengejawantahkan laporan-laporan mereka untuk jadi ini yang kesini, ini yang kesini, ini yang kesini. Gitu. Dan sistem, karena nggak mungkin juga kita mengolah laporan yang besar, karena di situ laporannya besar banget gitu. Pasti. Orang kaya-kaya yang sekarang aktif di digital kaya raya gitu sekarang, makanya gitu deh. Mas Medi,
terima kasih nih udah datang ke. Waduh, terima kasih juga. Apa ya? Tadi namanya apa programnya? Culik. Ucup ngulik kok gue. Lupa nama program baru lah gitu. Jadi kita udah terinformasikan banyak tentang masalah royalti ya. Yeah. Jadi buat yang pengen daftarin atau merasa pencipta lagu, daftarin aja gitu karena kita nggak tahu itu passive income ya. Yeah. Uang kaget kita akan dapat per 6 bulan berarti itu per semester ya. Ada sebenarnya kalau di WAMI kita ada distribusi ada 6 kali. Oh. 6 kali gitu ya. Jadi ya kalau misalnya ada semuanya berarti 12 kali kan sebenarnya. 12 gitu. kali ya. Berarti kayak gitu ya. Jadi 6 kali itu mungkin gue coba sampaikan 6 kali itu yang 3 kalinya adalah yang dari konser. Distribusi dari konser. Jadi kalau kita narik-narik terpisah berarti dari terpisah. Jadi kalau kita narik-narik royalti dari konser gitu kita gusurin 3 kali dalam 1 tahun. Itu di bulan Maret, Juli dan Oktober. Oke. Gitu. Maret, Juli, November, sorry. Maret, Juli, November gitu loh kan. Kenapa 3 kali konser gitu loh? Karena lebih mudah untuk distribusinya. Karena kan IO gampang udah dapat list lagunya gitu ya, setlistnya udah dapat dari manajemen artisnya atau manajer artisnya gitu, terus mereka langsung store ke kita, langsung kita bisa proses. Makanya 3 kali. Nah terus 2 kali digital yang tadi April per semester itu di bulan April dan Oktober. Nah, itu 1 kalinya lagi? 2 kali juga kenapa? Karena ya lebih mudah untuk memprosesnya karena digital ini kan ada laporannya. Nah, 1 kalinya itu yang konvensional tadi itu di luar konser. Ada yang karaoke, restoran, hotel dan lain-lain. Wah, banyak banget gitu ya kita mesti proses gitu, nggak perlu waktu. Nah, gitu. Menarik. Gue pertanyaan terakhir misalkan nih kayak yang tadi DJ muterin lagu, kalau misalkan si performersnya ini disu sama pencipta lagu, itu berarti si performers nih misalkan gue nih disu sama Dodi kangen band gitu. Kalau bawain lagu gue tapi gue nggak pernah dapet ini, berarti gue bisa ngekantor mereka ya. Gue bukan sebagai pihak yang salah berarti kan? Iya. Oh berarti si itu nggak laporin tuh si kafenya nggak laporin nih, bisa ngebuang ya. Gitu. Gue suka banget tuh ngebuang. Kafe juga bilang, lu cep lu kok ngaporin, lu pakai lagu ada lagu Andika. Kan bisa lihat gitu. Berarti gue sekarang untuk mengurangi kesalahan dilaporin. Laporin. Sebaiknya emang lu tulis lah gitu lagu-lagunya apa aja gitu lah. Kalau gue bikin konser sendiri ya gue mesti bayar berarti kan. Oke itu udah cukup menginformasikan ya. Oke, semuanya sekali lagi terima kasih Mas Medi. Sama-sama. Sukses terus dan gue dengan senang hati membantu WAMI ya. Kalau mau tahu informasi tentang WAMI itu bisa webnya wami.id. Wami.id sama Instagramnya di Instagramnya wami.id ya. Iya, tadi kalau nggak salah itu lupa. Nggak apa-apa Mas, biasanya yang posisi atas tuh nggak tahu hal-hal remeh-temeh gini. @wami.id ya. Sama jangan lupa untuk subscribe channelnya nih di channel Inventory ya. Di channel Inventory, di like atau komen itu hak kalian, tapi tolonglah bantu kami. Tolonglah di like. Iya, tolonglah di like, di komen gitu. Daripada kamu menghalalkan kami untuk beli streaming, mending organik kan di like atau di komen ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Medi, sukses terus untuk WAMI. Terima kasih juga buat semoga webnya bisa segera upgrade server dan semua laporan bisa terbuka, transparan dan lain-lain, itu akan lebih memudahkan untuk para musisi dan tidak ada omongan-omongan buruk tentang WAMI karena sekali lagi kita selalu tai di mata orang. Oke, terima kasih untuk semua yang udah menyaksikan. Tonton terus karena ada episode-episode berikutnya dan sekali lagi tolong di-subscribe. Klik subscribe aja, nggak rugi ya. Ya, saya Kiki Ucup undur diri, sampai jumpa di Culik berikutnya. Ucup ngulik.